Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada Bapak Ibu, izinkan kami menjelaskan tentang Mind Accelerator, karena banyak yang bertanya tentang Mind Accelerator. Inilah profesi pengembangan coaching, di mana dalam hidup kita paham bahwa yang paling penting dan mengendalikan semua hidup kita adalah pikiran. Dan pikiran dalam Islam bersumber dari kolbu, jantung, dan otak kita. Kalau kita lihat hidup kita lihat misalnya efek placebo obat. Placebo adalah tentang bagaimana obat diyakini punya khasiat dan ia bisa menyelesaikan tantangan penyakit yang ada dalam hidup kita. Apakah benar semua begitu? Ya, benar obat telah melakukan penelitian ilmiah, tapi pertanyaannya, bisakah obat biasa tanpa isi apapun membuat orang lebih bagus, membuat orang lebih sehat? Well, kita banyak kajian tentang placebo, dan placebo banyak bekerja lebih baik dibanding obat. Pertanyaan, mengapa itu bisa? Karena kita percaya bahwa dia punya power gitu. Ada banyak atlet yang diselesaikan yang tadi kecanduan obat, kemudian digunakan teknik NLP, teknik hipnosis dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya India terus bisa melakukan pekerjaan atletnya tanpa steroid dan apapun obat-obat lain yang membuat mereka merasa bisa melakukan. Dan ini bukan tentang obat sebenarnya, ini tentang kekuatan keyakinan, ini tentang bagaimana orang menggunakan pikirannya gitu. Kami di Rumbes, jauh sebelum Rumbes berdiri pun, kami bersama teman-teman di Rumbes telah menggunakan berbagai macam cara mengajarkan pada orang bagaimana pikiran bekerja, bagaimana orang berbicara, berpikir dan merasakan, karena dia harus paham bahwa dirinya punya kekuatan. Dan ini tentang personal power, tentang kekuatan personal. Apa itu artinya personal power? Personal power itu tentang bagaimana kita mengetahui apa yang bisa kita kerjakan baik dan apa yang kerjakan tidak baik. Banyak orang tidak tahu cara membuat keputusan, padahal kalau dia tahu cara membuat keputusan yang jelek, maka dia tahu cara membuat keputusan yang baik, karena prosesnya sama, yang beda adalah variabel datanya. Bila kita ada orang berpikir, bagaimana saya hidup saya lebih baik, kita padahal sebenarnya bukan dia tidak tahu cara lebih baik, dia hanya tidak punya definisi yang baik. Padahal kita tahu bahwa kita hari ini lebih baik dari kemarin, dari minggu lalu, dari bulan lalu. Kita sebenarnya berada di jurusan yang tepat. Membuat kesalahan sama seperti sebelum-sebelumnya bukanlah ide yang bagus. Bila kita yakin akan kita belum berhasil mengatasi masalah, itu nggak masalah gitu, karena semuanya hanya belajar. Bila ada sebuah kegagalan, lakukan itu sebagai sebuah ide bahwa hal baik telah kita lalui dengan cara mengetahui cara gagal. Seperti halnya ide dari Thomas Alva Edison, menggunakan berbagai macam ide, cara-cara, dan dia terus gagal, tapi dia mengatakan bahwa saya bukan gagal, tapi saya menemukan cara gagal, tinggal saya menemukan cara yang berhasil. Dan inilah orang yang mengerti cara memainkan pikirannya. Semua itu hanyalah ide, dan ide itu mudah. Seperti mengganti ide itu seperti mengganti kaos kaki, hal yang mudah dan bukan hal yang sulit. Karena mengapa mereka berada pada hal sulit? Misalnya orang punya pengalaman buruk, bukannya pengalaman buruk itu dibuang atau tidak berada di dalam tempat yang tepat sehingga mudah diakses, tapi kita malah melihat pengalaman buruk itu sebagai tempat yang indah, sehingga kapanpun kita melihat atau memperhatikan, maka kembali dengan mudah terjadi. Bukankah itu yang kita lakukan sehari-hari? Kita lebih mudah memahami dan mengetahui hal-hal buruk dibanding hal-hal baik. Pahami bahwa bila kita fobia air karena takut karena air, dan kita tercebur 30 detik berpikir tentang air seketika 30 detik dan kita merasa fobia, sebenarnya bila tahu cara membuat diri kita berantakan, jadi kita fobia, kita juga tahu bagaimana cara kita keluar dari berantakan tersebut. Cara kita jatuh dari air, kita bisa alihkan dengan cara kita yang lebih baik gitu. Kenapa kita mudah mengingat kembali ketika bertemu dengan air, kemudian mengingat kembali pengalaman puluhan tahun? Kenapa itu terjadi? Karena kita menyimpan di tempat yang tepat.
Kita menyimpan di tempat yang mudah diakses, sehingga ketika temu air dengan mudah kita membangun link. Karena tempatnya sudah ada, sudah kita bangun dengan tepat dan linknya mudah terkonek. Cara kita jatuh dengan air yang salah berapa puluh tahun yang lalu membuat kita menderita selama 25 tahun ke depan. Dan ini tentang bagaimana memainkan pikiran. Dan ini bukan tentang IQ dengan pendidikan, Anda tidak jenius, Anda tidak sekolah, saya tidak pintar dan sebagainya. Bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana kita memainkan pikiran bekerja. Bila kita mulai mencari cara untuk menjadi lebih baik daripada membangun sejumlah alasan, maka sebenarnya itulah adalah langkah kita memulai kehidupan. Itulah kesungguhan untuk memulai perubahan. Kesungguhan itu tentang menyalahkan pikiran dan fokus pada apa yang kita inginkan. Ada banyak orang di penjara, disiksa dan lain-lain. Seperti Viktor Frankl misalnya. Ia disiksa berkali-kali. Tapi apa yang dilakukan? Dia punya sense of humor yang tinggi tentang apa yang terjadi. Dan dia fokus akan ngapain kalau lulus penjara. Kalau keluar dari penjara saya akan begini, saya akan nanam pohon, nanam apa, dan memperhatikan bagaimana pohon itu tumbuh dan bekerja. Dia fokus ke sana. Pikiran dia memfokuskan pada tempat di mana mereka pergi kalau setelah ada di penjara, sehingga ketika dia dipukulin pun dia memikirkan itu, memikirkan bagaimana itu tumbuh, dan ketika dia lepas penjara dia akan menumbuhkan itu. Jadi ini tentang bagaimana mengetahui cara berpikir bekerja. Disinilah sebenarnya kita membutuhkan seseorang untuk meng-guide kita, meng-accelerate pikiran kita, meng-accelerate apa yang baik bagi kita, sehingga kita tidak tersita atau tersabotase oleh pikiran kita yang kurang produktif. Kita paham dalam hidup ini kita pasti kehilangan orang yang kita cintai, kita pasti kehilangan hal-hal yang kita sukai gitu, karena berhubungan dengan orang kita mungkin akan dipisahkan minimal oleh kematian gitu, dan entah kita lebih dulu pergi atau mereka lebih dulu pergi. Pada intinya kita akan terpisah. Jadi kita juga perlu memahami akan ada hal buruk terjadi pada kita. Dan ini hal-hal yang normal-normal aja tentunya, karena ini bagian kehidupan. Masalahnya adalah tantangan kita adalah apakah pikiran kita menselaraskan itu semua. Mungkin seorang tes IQ gitu, dan ternyata tesnya tinggi gitu. Padahal kita tahu apakah kita dalam hidup ini bisa menjadi lebih cerdas atau lebih bodoh. Tidak ada yang sama ya dari waktu ke waktu. Tapi kalau ketika tes IQ kita tinggi tapi hidup kita menderita, kita memikirkan hal buruk dari waktu ke waktu, maka sadari bahwa intelektual kita membuat diri kita jauh lebih bodoh daripada yang seharusnya. Dan sebenarnya peran Mind Accelerator adalah sebuah profesi untuk mengakselerate pikiran orang untuk keluar dari jebakan sabotase pikiran dan memilih hal-hal penting yang bisa dia capai. Banyak orang terlibat terlalu terpola oleh sabotase pikiran yang dibuatnya. Ia tersita oleh masa lalu, ia tidak bisa menikmati hari ini, kita tersita oleh masa depan, bagaimana ini, bagaimana itu dan sebagainya. Akibatnya apa? Kita tidak pernah berada di present. Kita tidak tahu bahwa pikiran kita telah tersabotase dan kita bukan menjadi tuan bagi pikiran kita menjadi budak bagi pikiran kita. Kita lupa bahwa pikiran itu bersumber dari otak dan jantung, dan otak dan jantung bagian dari kita, dan kita tuannya. Kita tersita di situ, dan disitulah kita butuh jembatan. Kita butuh orang yang keluar dari jebakan-jebakan itu dan menyadarkan diri kita bahkan potensi terbaik kita. Inilah kerjaan Mind Accelerator. Oleh karena itu, apapun bisa diatasi oleh Mind Accelerator. Dari mulai bisnis. Bisnis itu bukan tentang teknis. Bisnis itu tentang pikiran. Kalau kita tidak mengerti bagaimana melakukan bisnis, kita tinggal bertanya pada orang yang mengerti. Kita tinggal mencari buku pada apa yang sesuai dengan kita inginkan. Bagaimana menuangkan buku pengetahuan menjadi sebuah tindakan, itu butuh gap yang sangat luas. Bila kita tidak tahu bagaimana membangun rumah tangga yang baik, kita butuh informasi dan sebagainya. Informasi bisa kita dapatkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita dengan pasangan kita mau membangun rumah tangga lebih baik? Apakah kita dengan pasangan kita mau konsisten komit untuk melakukan hal baik?
Misal kita melihat kamar mandi kita kotor, ada cucian menumpuk, serta rumah kita belum dibersihin. Kemudian kita memikirkan, rasanya saya ingin bersihin rumah. Tapi kemudian tapi kan saya harus melakukan ini, tapi kan lakukan ini, saya lakukan ini, dan ujungnya kita tidak berada di tempat yang tepat, dan ujungnya kita terjebak pada pada kerjaan lain yang sebenarnya tidak ada hubungan yang kita pikirkan tadi. Dan kita berpikir lagi besok hari, saya akan cuci baju, saya akan ini, tapi begitu kemudian kita ada kegiatan lain, kita terjebak hal lain, dan kita berada di pola yang sama berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita bicara bagaimana saya keluar dari penderitaan, sederhana, jangan pikirkan penderitaan itu, jangan ulangi lagi sehingga menjadi kuat dan mudah diakses oleh kita. Dan ini tentang strategi berpikir. Namun seperti halnya para pemain bola, kadang-kadang dia tidak tahu dirinya salah, penonton lebih tahu. Maka mind accelerator seperti penonton, hanya dia punya ilmu bagaimana mengintervensi pikirannya sehingga mengembalikan orang ini berada pada posisi yang tepat, penuh sumber daya, dan lakukan hal terbaik. Mind accelerator bukan membagi pengalaman. Mind accelerator bukan juga mengajarkan sesuatu. Mind accelerator adalah orang yang mengeluarkan kita sabotase dari pikiran yang kita punya dan melangkah menuju hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan inilah profesi mind accelerator, profesi yang saat ini jarang, profesi yang mendekati posisi coaching. Bedanya kalau coaching kita tidak boleh mengintervensi secara langsung menggunakan pertanyaan, tapi accelerator adalah kombinasi dari coaching. Kadang-kadang kita perlu membuat intervensi langsung agar orang itu terpicu sehingga menemukan jawaban yang tepat bagi dirinya, dan kembali hasil karena tindakan karena proses berpikir. Merubah proses berpikir akan merubah tindakan, insya Allah merubah hasil. Baik, itu informasi tentang mind accelerator. So untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa itu mind accelerator, silahkan hubungi ke nomor kami, dan mari bergabung bersama kami. Kita bersama dengan rekan-rekan muslim membangun profesi ini menjadi profesi terbaik yang pernah dimiliki muslim. Layani pasar kelas menengah atas dan capai hasil serta timbal balik dari kerjaan kita sehingga kita bisa masuk juga ke pasar kelas menengah atas. Sekian dari kami Rumbes, semoga memberikan pemahaman lebih dalam apa itu mind accelerator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.